Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifko Akbar dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dari kelas Sibil 2B angkatan tahun 2022 dengan NIM 09031382227181. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dari dosen saya. Di sini saya akan membahas mengenai konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan politik. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma adalah suatu kerangka atau pola pikir yang menjadi model acuan dalam memandang, memahami, dan menginterpretasikan suatu fenomena atau masalah. Paradigma ini seringkali digunakan sebagai landasan dalam pengembangan teori, metode, dan pendekatan dalam berbagai bidang, termasuk dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan politik. Selanjutnya yaitu apa pengertian dari pembangunan nasional. Pembangunan adalah sebuah proses yang terus-menerus mengalami perubahan yang tujuannya yaitu untuk mencapai kemajuan dan perbaikan. Dalam hal ini, pembangunan merupakan suatu usaha untuk mengubah keadaan yang tidak optimal menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional adalah sebuah rencana strategis jangka panjang yang dirancang oleh pemerintah sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan infrastruktur ataupun teknologi. Konsep pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional adalah pandangan atau visi mengenai bagaimana sebuah negara dapat mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya. Konsep pembangunan nasional ini biasanya terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membangun infrastruktur dan institusi yang kuat untuk mendukung pembangunan. Ada beberapa elemen utama dari konsep pembangunan nasional ini menurut pandangan saya secara pribadi, yaitu peningkatan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan institusi, dan pengelolaan lingkungan. Konsep dalam pembangunan nasional ini dapat berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada kondisi dan kebutuhan masyarakat serta situasi politik, ekonomi, dan sosial di negara masing-masing. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang mengandung 5 prinsip dasar yang menjadi dasar negara dan pedoman bagi seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Sebagai paradigma pembangunan nasional, tentu saja Pancasila ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pembangunan Indonesia. Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utamanya dalam pembangunan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang terkandung dalam prinsip-prinsipnya. Pancasila menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep kedudukan Pancasila sebagai paradigma nasional antara lain yaitu yang pertama,
Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu Pancasila merupakan moral pembangunan nasional masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perkembangan yang amat pesat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sebagai paradigma pembangunan politik, Pancasila ini dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan politik yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik menekankan pada pentingnya melindungi dan memajukan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yang pertama itu ada meningkatkan kualitas pendidikan agar nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan secara baik dan benar. Yang kedua, membangun kelembagaan politik yang berlandaskan Pancasila, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat yaitu membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam perwakilan. Selanjutnya itu mendorong pembangunan politik yang berbasis pada kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu membangun kerjasama internasional berdasarkan nilai Pancasila, menghormati nilai-nilai Pancasila seperti perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Melalui implementasi inilah diharapkan agar terciptanya tatanan politik yang demokratis, transparan, serta mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mungkin hanya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan, karena untuk apa dilanjutkan jika pada akhirnya rasa ini akan pernah terbalaskan. Saya Rifku Akbar, pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.